Hey guys, welcome back to GKKD Shouters YouTube channel. Atau buat kalian yang dengerin via podcast, kembali lagi bersama kita di Shouters and Light. Light until your path. Bersama dengan gue Joshua Karamoy dan partner gue yang paling keren, Sambang Satria. Mantap. Nah, Jo, kemarin kita udah bahas tuh tentang penyakit Kawasaki. Ya. Penyakit anaknya Bang Bobby, Si Geva ya. Geva. Kali ini kita juga udah invite. Iya, kita invite narasumber yang punya mujizat, mengalami mujizat yang luar biasa juga. Sama, Berhubungan dengan penyakit juga ya. sakit juga. Oke. Gitu. Lu tau nggak denger ya? Kita pasti udah tahu sebenarnya sakit apa. Jadi brother kita ini nama penyakitnya itu nggak jelas. Iya, karena gini penyakitnya itu secara general menyerang ke imun tubuh. Oke. Jadi didiagnosa beberapa hal, ada jantung dan lain-lain. Dan penyebabnya itu belum diketahui sama sekali dari bidang medis pun nggak tahu ya. Nggak tahu, makanya namanya nggak jelas. Gitu. Tapi penyakit ini menyerang ke autoimun. Gimana? Kita langsung aja. Bahas nih ya, langsung. Ini narasumber yang bakal mengagetkan semua penonton. Iya, karena gue pribadi ya, waktu tahu narasumber ini, gue tuh wah pasti asik banget nih. Kaget tuh. Apa? Cik gitu ya. Di mana? Di SMS ya. Langsung kita invite ya. Oke, kita invite langsung. Langsung ya. 1, 2, 3. Jeremy. Hai Jer. Kita panggil nama lengkapnya ya. Iya. Kita invite Jeremy. Jeremy Benaya Gulton. Ini kayak opening podcast ya. Hai Jam, gimana kabar Jam? Baik, puji Tuhan. Online ya sekarang ya? Iya, Sekolah ya? online. Jam ini masih sekolah ya? Masih sekolah? Iya. Kelas berapa Jam sekarang? Sekarang kelas 2 SMP. 2 SMP ya? 2 SMP. Wow. Gue 2 SMP. Gua 2 SMA sekarang. 2 SMA ya? Gue 2 SMP gak pernah ada di podcast kayak gini. Oh iya bener juga. Ada di guru BK. Oke. Ada masalah dong. Iya banyak masalah dulu SMP. Tapi dengar-dengar studi aman ya, lancar ya? Aman. Gua tahu Jamie ini prestasinya di sekolah luar biasa. Nanti kita dengar saksiannya luar biasa prestasi di Karena dia pun ada di sekolah yang luar biasa loh. Luar biasa. Memang kurikulum mantep gitu. Mantap. Ya beda waktu gua dulu sekolah. Beda lah ya. Kurikulum bapak gua. Jadi kurikulumnya nggak terlalu susah. Beda sama Jamie. Gitu. Nah, Jam, gua sama Kak Joshua kita mau nanya-nanya nih tentang waktu itu kan lu sempet ngalamin penyakit. Iya. Nah, bisa nggak lu ceritain kapan pertama kali ngerasa sakitnya? Jadi pertama kali gua ngerasain sakit itu di akhir November 2018. Waktu itu mau jalan-jalan ke Sukabumi. Oke. Nah, waktu itu 2 hari sebelum berangkat, kaki kiri gua itu tiba-tiba sakit. Habis itu gua pikir paling pegel-pegel doang. Dan besoknya pindah ke kaki kanan, pegelnya, sakitnya itu. Tapi jadi, di kaki kiri hilang. Kaki kiri sama sekali nggak sakit? Kaki kirinya nggak sakit sama sekali. Itu awal pertama kali ngerasa sakit di kaki kiri. Iya. Ya di kaki apa? Di bagian Ya, apanya? bagian apanya? Pergelangan kaki semua dari sendi. Ya? Persendian yang nyeri gitu ya? Iya. Tapi memang gue baca-baca penyakit ini yang nggak jelas ini tuh menyerang langsung ke benar, sendi gitu benar. ya. Kalau misalkan kita baca beberapa indikasi, contoh kita sebut penyakit imun, let's say lah ya, HIV ya. Iya. Salah satunya itu memang menyerang ke sendi. HIV Jadi itu memang penyakit yang nanti lu bakal ceritain itu bener tuh menyerang ke sendi. Nah lalu setelah pindah ke berarti kaki kiri lalu kaki kanan ya? Iya. Itu langsung besokannya? Langsung besoknya benar-benar pindah. Yang kiri tiba-tiba hilang aja rasa sakitnya. Nah habis itu besoknya hilang. Dua-duanya hilang rasa sakitnya. Habis itu kita pergi liburan. Nah pas kita nyampe di hotel waktu itu, pas malamnya setelah mandi tiba-tiba badan rasanya sakit. Terutama kaki. Jam itu tahun berapa sih?
Tahun 2018. 2018. November 2018 tadi. Iya, November 2018. Waktu itu lu kelas kelas 6. kelas 6 SD. Kelas SD 6 ya? SD. Oh, sekarang kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. 2 tahun Berarti ya hampir 2 tahun lalu ya. Iya. Oke. Bisa ceritain nggak lu setelah itu kan setelah itu masih sakit kaki kanannya kan? Iya. Habis itu kan lu jalan-jalan. Iya. Ya, setelah itu apa yang lu lakuin, lu cerita ke siapa? Ke ortu atau ke siapa? Awalnya nganggep oh paling pegel aja. Bis itu setelah 3 hari tiba-tiba tubuh rasanya nggak enak banget. Semuanya langsung sakit. Persendian tuh benar-benar kalau gerakin tubuh tuh nyeri banget. Suhu tubuh juga naik. Nah baru di situ mama nyadar. Bis itu dibawa ke rumah sakit. Berarti dengan kondisi kaki sakit dan demam Iya. gitu ya. Wow. Waktu itu Jamie, lu sama nyokap bokap mikirnya itu sakit apa? Tadinya mikir cuman paling karena kecapean. Kalau nggak masuk angin. Iya, make sense sih. Cuman Masih yang jalan-jalan kan? Iya. Iya. Cuman yang membingungkannya kenapa sendi-sendinya juga sakit. Setelah tahu kondisinya kayak gitu, aku dibawa ke rumah sakit pertama. Di rumah sakit pertama itu diduga penyakitnya dari jantung. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit kedua. Di situ juga diduga dari jantung. Akhirnya dites dan ternyata bukan dari jantung. Oh, Yang ngetes nih rumah sakit pertama. Rumah sakit kedua. kedua Oke. ya. Terus? Berarti lu pindah karena memang alat tesnya nggak lengkap di rumah sakit pertama ya. Iya. Oke. Mau lebih mengkonfirmasi lagi Iya. diagnosis seperti apa, harus ke rumah sakit kedua. Lalu rumah sakit kedua mendiagnosa bahwa itu dari jantung. Iya. Dari jantung. Oke. Oh. Oke, lalu Nah sebelum pemeriksaan dilakukan, waktu itu gua doa supaya pemeriksaannya hasilnya bagus. ya. Oke. Gua perintahkan terima kasih Tuhan, hasilnya pasti bagus. Nggak ada penyakit di jantung. Dan benar aja setelah pemeriksaan hasilnya bukan dari jantung penyakitnya. Oh. Nah. Itu di rumah sakit yang kedua. Dua. Oke, lalu Nah dari situ baru rumah sakit pertama ya. melakukan pemeriksaan lagi. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit ketiga. Oh. Oh jadi bolak-balik ya? Iya Rumah bolak-balik. sakit pertama, terus yang kedua, terus yang ke pertama lagi, Iya. gitu ya? Oke. Iya. Berarti setelah rumah sakit pertama dapat surat diagnosa kan ya? Iya. Kan dia dapat surat diagnosa, oh kamu sakit ini, kamu dirujuk ke rumah sakit Tiga. Tiga. Nah baru di rumah sakit ketiga didiagnosa aku terkena penyakit autoimun. Nah, ini dia nih. Waktu lo denger ini, gimana perasaan lo? Mas gua kan Ya. seperti tadi lu bilang, lu kan udah berdoa nih sama Iya. Tuhan, pasti hasilnya baik-baik aja. Nah tapi maksudnya pasti ada dong, maksudnya kayak rasa takut kah atau lu rasa kayak masa sih terjadi sama gua gitu loh. Iya waktu itu karena belum ngerti jadi kan nggak terlalu mikirin. Tapi setelah tahu penjelasannya, jadi dokternya itu ngejelasin penyakitnya gini. Nah itu baru mulai ngerasa takut karena semengerikan itu penyakitnya ternyata. Wow, oke. Oh, ngeri ya. Jadi itu lu dites lagi nggak ya? Udah, maksudnya udah fix bahwa sakitnya adalah sakit autoimun. Paling cuman ambil darah untuk lihat sel-selnya dan lain-lain. Oke, kayaknya kita perlu agak sedikit korek-korek tentang waktu Jamie ngalamin ya lu dijudge ya. Iya. Diagnosanya. Diagnosa. Oke. Diagnosa. Autoimun. Sakit autoimun itu penyakit yang nggak pernah lu alamin pasti kan? Iya. Ya kan? Oke. Waktu itu gue mau tanya, respon lu sama respon keluarga apa? Gitu. Terus, nah belum selesai nih. Terus apa yang lu pikirin atau lu sedang waktu itu lu mikirin sesuatu yang buruk kah atau apa gitu? Jadi respon pertama gua waktu itu pasti khawatir karena penyakitnya sebesar itu. Tapi bersyukurnya mama itu selalu ngingetin tentang firman Tuhan. Oh. Respon Keluarga sih, keluarga, respon gitu ya. keluarga. Maksudnya gini, gue pengen tahu apa sih yang dokter bilang? Maksudnya kan besar nih. Iya. Nah, maksudnya bisa jelasin nggak yang lu inget? Salah satunya yang paling bikin takut itu kan waktu itu lagi pengambilan nilai ujian nasional sama ujian praktek, jadi banyak lah itu ujiannya.
Nah dokternya bilang harus dirawat Oke. dan nggak boleh capek-capek dulu, jadi nggak boleh sekolah dulu katanya. Nah di situ kaget, takut juga karena takut nilainya turun dan gak naik kelas. Itu lu bukan nggak naik kelas, nggak lulus. Nggak lulus. Lu SD loh itu kan? Iya. Kelas 6 ya. Iya kan? Jam, ada nggak satu diagnosa, bukan diagnosa ya, maksudnya dokter bilang bahwa mungkin penyakit ini nggak bisa sembuh, atau misalkan sesuatu yang benar-benar ngebuat lu takut tentang penyakit ini ya, gitu. Selain memang diagnosa tentang sakit jantungnya udah. Iya, maksudnya umur kelas 6 SD dengar penyakit Penyakit jantung itu iya. kayak itu penyakit orang udah dewasa gitu. Benar. Puji Tuhannya sih dokternya nggak ada ngomong umur kamu pendek atau kamu nggak akan sembuh. Hah. Dia cuman bilang makan obat dan lain-lain gitu doang sih. Tapi yang gue tahu ini penyakit kan seumur hidup ya. Maksudnya Iya. kalau orang kena penyakit ini kemungkinan besar dia seumur hidupnya akan minum obat, benar gak sih? Iya betul Benar banget. nggak? Dokter itu ngomong nggak kayak gitu? Dokter itu ya dia ngomong kamu harus makan obat terus. Kalau nggak makan obat ya nggak akan sembuh-sembuh katanya kayak gitu. Wow. Berarti memang ya dokter memang menyarankan dengan penyakit ini kamu harus makan obat Iya. sampai seumur hidup. Sampai seumur hidup. Selama-lamanya Sampai gitu ya? selama-lamanya. Sampai pengangkatan nanti. Tapi dokter tetap nyuruh kamu makan nasi kan? Iya pasti dong. Satu piring itu obat semua gitu. Nasinya tapi beberapa butir ya. Iya, pakai susu real. Oke. Oh itu ngeri banget ya. Seumur hidup loh. Waktu dokter bilang ya yang paling ngeri berarti itu ya, artinya penyakit ini memang satu penyakit yang hanya bisa membaik tapi nggak bisa Sembuh. Hilang. sembuh, Nggak bisa. hilang ya. Iya. Yang paling lu takutin apa? Waktu lu tahu, wah, gua sakit ini nih, gua jadi nggak bisa gini nih, gitu. Paling takut sih tentang kelanjutan sekolah. Itu nanti besar mau jadi apa? Itu yang paling takut sih karena kan seumur hidup. Jadi pasti kan kegiatannya terbatas kan. Iya benar. Ya, Sedangkan lu pengen jadi Astronot. wow. astronot. Pengen jadi astronot lu Sam. Nggak bilang ke dokter kan, gimana dok saya jadi astronot harus minum obat setiap hari gitu. Ya, susah pasti kan. Iya. Oh itu yang paling lu takutin ya. Ya cuman gua waktu itu ngisi pikiran gua supaya nggak terlalu mikirin itu. Ya. Mikirin tentang rancangan Tuhan itu pasti baik dan masa depan gua itu penuh harapan. Oh, berapa lama sampai Dari awal sampai sampai lu sembuh? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Selama 4 bulan itu berapa lama lu di rumah sakit? Nah di rumah sakitnya sebentar, cuman 3 hari karena itu observasi. Cuman yang paling mengambil waktu itu waktu istirahat. Oh, maksudnya bed rest di rumah. Iya. Oke. Jadi waktu itu seminggu nggak masuk sekolah, seminggu masuk, seminggu nggak masuk sekolah, seminggu masuk lagi. Oh. Dan kadang-kadang waktu sekolah pun diambil untuk ke rumah sakit. Oh, jadi di tengah-tengah sekolah maksudnya setengah hari Iya. lu mesti cabut. Mesti cabut. Karena harus Cek. ya. Iya. Oke. Susah ya. Iya. Dulu sih gue juga sering cabut sekolah cuma nggak untuk cek. Cek tongkrongan. Oh tongkrongan masih aman ya teman-teman. Ke warnet ya? Tongkrongan aman yuk cabut. Gitu. Masih pakai SMS tuh. Tongkrongannya Kak Joshua juga. Berarti 4 bulan itu sebenarnya lu kesusahan ya untuk mengikuti aktivitas belajar normal. Nah, Iya. iya. Maksudnya gimana tuh? Kan lu lagi sakit nih badannya kan. Sementara Dan- pelajaran lagi banyak-banyak Lagi banget. banyak-banyaknya Iya, ya, maksudnya itu karena kan mau lulus. Mau lulus Iya. tuh peralihan. Wah itu luar biasa tuh. Oke. Nah, jadi kan gue mau tanya nih Jam. Maksud gue kan lu sekolah. Iya. Terus lu hari pertama masuk sekolah tuh gimana? Kan maksudnya masih sakit tuh kan? Iya. Nah, itu gimana Masih lemas cerita? banget ya pasti. Yang Ya. paling dipikirin tangga sih. Karena kelas gue itu di lantai 4 Waduh. Wadidaw. dan waktu itu belum ada lift. Gak ada temen yang mau gendong. Membayar 10.000 gitu. Lantai 4 loh. Iya. Jadi sambil naik tuh sambil bilang oleh bener Yesus sudah sembuh, makasih Tuhan. Karena Wow. sakit banget kan. Cuman di jalan Sendinya masih sakit ya? itu sakit banget, parah. Itu berapa ratus anak tangga loh itu. Iya. Naik terus kan. Malah game itu suka olahraga deh. Jadi naik dia turun lagi dia. Tapi
setiap hari tuh lu sekolah atau memang ada hari gua harus istirahat deh gitu? Dibagi sama dokternya, seminggu kamu nggak boleh dulu sekolah, seminggu kamu baru boleh sekolah. Oke, berarti itu ya kuncinya ya. Lu setiap kali sakit itu muncul, lu selalu against dengan firman Tuhan. Ya. Oke, lebih bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh ya. Ya. Oh. Ada cerita seru nggak waktu lu didiagnosa sama dokter? Yang paling berkesan, yang paling lucu waktu itu pas doain hasil jantung pasti bagus. Jadi waktu itu gua bilang ke dokternya, "Dok, tadi sebelum pemeriksaan saya udah doa dulu loh." Oke. "Oh, berarti doa kamu manjur ya? Doain saya dong," katanya kayak gitu. Loh, dia minta didoain ya jadinya. Oh, dia mungkin kaget ya. Iya. Oh, kok lu mungkin ini juga, mungkin secara medis ini penyakit yang nggak bisa sembuh. Iya, gitu. maksudnya kalau orang denger diagnosa dari dokter pasti kan Iya, ya ini nggak bisa sembuh loh, Bu, gitu. Ya kalau lu mau doa ya silakan, mungkin kita gitu. iya. Kita ngomongnya secara medis Iya, ya. benar. Tapi kan jika Allah di pihak kita ya, Siapa yang lawan jalan kita? nggak maksud melawan dokter sebenarnya, Iya, melawan iya. penyakitnya, Iya. Iya. gitu. Nah, gue mau tanya nih Jam, waktu mungkin ada sekitar 3 bulan lah ya, lu harus masa penyembuhan, Iya. ya kan, dan juga lu harus sekolah, Ya. benar ya. Nah, aktivitas sekolah itu kan nggak menyesuaikan keadaan lu kan, Iya enggak. enggak kan, mereka kan terus jalan kan, Iya. tugas tetap tugas jalan tetap terus. jalan ya, kurikulum semua jalan dan lagi masa-masa di mana mau Lulus. iya ujian Mau nasional, lulus, mau ujian pengumuman. nasional. Nah, waktu itu apa yang jadi kesusahan lu? Yang paling mencolok itu nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Karena mau gerakin kayak gini aja tuh sakit Susah. banget. Iya. Oh, jadi maksudnya sakit sendinya tuh udah sekarang satu badan gitu. Satu badan. Wow. Selama sekolah itu udah satu badan. Oke, terus apa lagi selain itu? Selain itu misalnya harus pindah kelas, kan Oke, ada banyak iya, kelasnya. moving class ya. Iya. Nah itu sakit banget. Dan teman-teman ada yang tahu nggak? Gua sih nggak cerita. Karena kalau gue cerita nanti kan makin besar-besarin gitu penyakitnya, jadi Iya. lupa firman Tuhan ya. Ya, wow. Itu waktu gue SMP, waktu gue SD, gue nggak pernah mikir gitu sih. Iya. Entah kenapa ya. Waktu gua SMP ya, kalau gua sakit gua cerita. Gua sakit gak enak banget benar. Gua boleh pulang nggak? Cerita ke banyak orang. Tapi kok dia nggak cerita ke banyak orang? Gua nggak kepikir ya. Malah mencari belas kasihan kalau kita dulu Coba ya. kalau gua SMP dulu gua tahu, lu kalau sakit gak usah cerita ke banyak orang biar firman Tuhan tuh nggak ke distract. Coba kalau dulu gua denger yang kayak gini nih, Iya. mungkin sekarang gua Sekolahnya iya, ya lu tahu lah, kurang lebih. Karena juga kan penyakitnya banyak gitu kan, penjelasannya jadi males juga. iya benar. Males juga ceritain ke temen ya, maksudnya. juga. Namanya teman-teman kan, Iya. kadang-kadang suka bercandanya gimana ya. Iya. Oh, jadi lu memilih untuk nggak cerita. Iya. Ya, Guru maksudnya- tapi tahu nggak? Iya. Guru tahu karena kok anaknya jadi gini, dia lambat gitu kan. Terus itu gua ceritain, ya jadi gurunya tahu. Tapi guru nggak cerita ke guru-guru. Ember ya gurunya. Kok gurunya ember banget ya? Enggak lah ya. Kredibilitasnya luar biasa gurunya. Berarti kondisinya lu struggle sendiri Iya. gitu ya, moving class dengan badan yang semua sakit Iya. gitu ya. Itu demam juga nggak? Iya, itu juga suhu tubuhnya tinggi. Dan beberapa waktu harus check up ya. Iya, beberapa waktu harus keluar dari sekolah. Oke, di masa-masa itu dimana lu harus kejar kelulusan, lu juga harus sembuh kan? Gue harus sembuh kan waktu itu. Ya namanya sakit kan. Terus aktivitas sekolah jalan, fisik juga lemas, susah nulis tadi Jamie bilang. Iya. Terus tiba-tiba meriang, harus check up juga. Itu capek banget pasti kan? Pasti. Yang ngebuat lu kuat apa? Dengan cara nggak terlalu mikirin penyakitnya. Oh, Jadi yang Gimana caranya tuh? caranya dengan pikirin yang lain. Misalnya kayak pikirin nilai gue gimana jadinya ya. Terus itu ya gue harus tetap lawan penyakit ini, kalau enggak ya gue nggak naik kelas. jadi yang lu lakukan di saat itu adalah lu baca firman Tuhan ya? Iya. Hanya benar-benar baca Alkitab gitu atau?
Karena dulu pas kelas 6 SD gue nggak terlalu suka baca, akhirnya gue nonton namanya Superbook itu di YouTube. Jadi dia kayak ceritain firman Tuhan lah. Cuman versi Fun ya. lebih seru. Berarti di masa-masa itu yang lo lakuin selain ya belajar, lalu check up, istirahat, lu juga masukkan semua firman Tuhan atau sesuatu yang harusnya yang menguatkan lu ya. Tadi kan Jamie juga bilang kalau lu nggak mau cerita ke teman-teman lu karena nggak mau dengerin negatif itu gitu malah ya. membuat lu semakin negatif. Berarti itu kuncinya Itu selain percaya baca firman Tuhan memang input yang baik, dengerin semua yang menguatkan kita. Ya benar. Garbage in, garbage out. Iya. Itu dulu gua kemana ya? Dulu ya gue inget ya Sam, waktu gue sakit cacar, tau nggak gue ngapain? Bacain komik. Baca komik ya. Baca komik nggak sembuh gue 2 bulan. Coba gue baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan kayak Jamie. Iya. 2 hari lu sembuh. Ayo Lanjut. Nah setelah itu Jam sampai 4 bulan kan? Iya 4 bulan. Akhirnya ceritain dong ke kita semua bagaimana diagnosa dokter itu dianulir oleh mujizat Tuhan. Mantap. Jadi waktu itu sekitar beberapa minggu sebelum pulang udah mulai penyakitnya mulai reda. Pulang dari rumah sakit ketiga. Oh dirawat nih ya? Dirawat. Oke. Waktu itu penyakitnya udah nurun, udah nggak terlalu sakit. Nah cuman masih ada nyeri-nyeri dikit. Nah habis itu waktu itu gua doa, makasih Tuhan, pasti hari Rabu pulang itu 3 hari. Itu berarti hari Minggu atau hari Senin tuh ya? Dari hari Senin doanya, terus itu di hari Rabu itu pulangnya. Oke. Gua doa, makasih Tuhan pasti hari Rabu pulang. Ya. Nah habis itu bener aja hari Selasanya hari Selasanya dokternya datang nanya gimana kondisinya. Habis itu udah makin baik dok, gitu-gitu. Habis itu besoknya hari Rabu pagi dokternya datang, mau pulang kamu katanya kayak gitu. Oh mau dok, ya udah nanti sore kamu pulang ya katanya gitu. Oh, wow. Diantar lagi sama dokternya ya? Oh enggak. Kira diantar. Saya nggak mau pulang dok, cuman dokter bisa kerjain PR saya nggak? Karena lo harus belajar kan. Iya itu pulang dari situ harus belajar. Oke, setelah itu yang dia doakan dia dapetin langsung ya? Iya, lu mau pulang kan waktu itu doa ya? Iya. Wow. Doa mau pulang dan dokter datang, Tuhan bilang kamu mau pulang ya? Tapi yang pasti di hari yang sama lu berdoa, di hari yang sama lu terima kebaikan Tuhan ya? Waktu itu dari hari Senin sih. Dari hari Senin lah ya? Iya. Oh, luar biasa ya? Jadi kunci yang gue dapetin lagi nih Sam, apa yang lu perkatakan itu yang lu terima. Iya. Benar ya? Dulu gue memperkatakan yang lain sih. Coba ya, ini gue karena ketemunya Jamie ya, gue jadi ingat tuh Jamie waktu SMP. Coba, lu denger firman Tuhan tuh dari mana sih Jam? Pasti yang pertama dari keluarga sih. Oh keluarga. Keluarga ya? Iya, waktu itu Mama, pas papa, kakak. Iya, kakak kadang-kadang. Nah waktu itu kakak denger ya? Kakak harus rajin tuh ya ceritain firman Tuhan ke aku. Oke, jadi selain nyokap bokap yang terus ceritain firman Tuhan dan kakak yang mungkin nggak terlalu sering ya, tapi ceritain juga kan? Iya, ceritain juga. Selain itu apa lagi? Dari gereja, dari sekolah minggu, dan dari sosial media. Sosial media, itu makanya penting banget ya. Karena kita harus jaga lifestyle kita, karena kalau kita nggak jaga lifestyle kita, pasti hidup kita berantakan. Iya, informasi yang kita terima, yang kita pikirkan, berbeda ya. Kita kayak tadi Jamie jadi nggak punya solusi. Kalau nggak dengerin firman Tuhan. Tapi karena tadi lu bilang lu jaga gaya hidup lu dan lu dengan firman Tuhan, semua masalah bisa ada jalan keluarnya ya. Wow, berarti memang firman Tuhan banget ya yang membuat lu tuh maksudnya ngalamin semua kebaikan Tuhan, bisa sembuh. Dan salah satunya nilai, karena waktu itu di akhir. Berarti nggak cuma sembuh doang tuh. Karena kan tadi kan lu bilang struggle-nya kan sakit nih. Sama mesti lulus ya. Nah, ini coba ceritain sedikit. Nah, waktu itu aku sempat khawatir sama nilai. Terus tuh keluarga bilang jangan takut karena
Tuhan pasti gantiin 2 kali lipat apa yang diambil dari kita. Habis itu gue percaya, habis itu bener aja itu waktu itu pas pengumuman NEM gue 26. 26 berarti 26 itu dari 3 mata pelajaran. Oh, berarti kalau rata-rata 10 semua 30. 26 berarti 8,7. 8 komaan lah, 8. 8, something. Wow. Padahal gua Itu lu kira sakit aja 8, something ya. Kalau lu sembuh bisa 3,5 itu NEM. iya. Lebih di atas rata-rata. 0,5-nya adalah. Oh, 8, Wow. ya. Lulus dengan nilai dengan NEM 26 ya. Iya. Oke. Oh, itu Dan tinggi loh. tugas-tugas yang menumpuk itu juga nggak tahu, oh tiba-tiba selesai ya. Oh gitu. Wow. Iya. Itu yang ngerjain dokternya itu jangan-jangan. Bukan ya? Sebenarnya itu kakak. Jadi adik karena kakak Jarang kasih tahu. Makanya cara kakak kerjain PR kamu aja ya. Enggak. Oh, jadi benar-benar seperti yang tadi lu bilang, seperti yang mama bilang gitu ya. Semua yang diambil dari lu akan dikembalikan, benar ya? Iya, 2 kali lipat. Wow. Oh. Tapi apa yang diambil dari gua dulu gak balik-balik. Dulu karena gua tuh gak baca firman Tuhan. Itu yang ngambil garong, Bro. Jadi emang nggak bisa balik. Enggak, sebenarnya bukan yang diambil, gua menyerahkan. Oh, menyerahkan diri ya justru. Coba kalau gua tahu firman Tuhannya tuh. Oh ya Kak, dan satu lagi, kalau orang yang mengidap penyakit autoimun, Ya. mereka harus makan obat seumur hidup. Nah, waktu itu mama ngomong, Jem, kamu sembuh karena iman kan, bukan karena obat. Yes, amin. Habis itu gue jawab, iya mah. Ya. Ya udah obatnya kita berhentiin ya, iya mah. Habis itu dan nggak ada sesuatu yang aneh terjadi di badan gue. Nggak ada efek samping sama Nggak sekali. ada efek samping sama sekali. Sampai hari ini. Sampai hari ini, Itu udah 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Wow. Wow. Habis itu Tapi obatnya masih ada di rumah. obatnya masih ada. Itu Obat jadi minum. dibingkai aja itu. Iya. Dan waktu itu memang keputusan Jamie, karena mama cuma nanya ya ke lu Iya. ya. Keputusan Jamie untuk percaya sembuh karena Iman, iman ya. bukan karena obat. Oke, kayaknya luar biasa ya kita dengar kesaksian, Mantap mujizat dan kebaikan Tuhan yang udah lu alamin. Di Jam, usia muda ngalamin muda. semua hal, semua hal. tapi tetap bisa positive thinking, Iya, tetap punya pengharapan dan lu dapetin semua yang lu harapkan. Iya. semua. Bener ya? Iya. Jadi memang penting banget kita punya keluarga yang suportif, Iya. keluarga yang mendukung. Maksudnya ketika anggota keluarga kita lagi lemah gitu ya, justru bukannya kita justru kayak menganggap remeh gitu ya, tapi justru kita benar-benar mensupport Iya. gitu ya, mengingatkan kembali tentang firman Tuhan. Iya. Ya. Jam, lu mau menyampaikan sesuatu nggak ke teman-teman yang nonton, saudara-saudara seiman yang nonton? Mungkin lu mau menguatkan. Iya, yang paling penting punya komunitas yang mendukung. Oke. Iya. Kita harus pilih pergaulan kita supaya nggak salah bergaulnya. Makasih ya Jam. Dan kita harus selalu merenungkan firman. Amin. Iya. Ya. Karena tanpa merenungkan firman, ya pikiran kita kemana-mana jadinya khawatir. Benar banget. Wih. Wow. Oke. Ini nggak sesuai dengan umurnya loh Sam. Dia kan tuh kayak gue ngerasa kayak bokap gue yang ngomong ini. Ya sebenarnya ini sesuai sama umurnya. Sesuai ya. Dulu kita yang nggak sesuai sama umurnya. Kita yang ngalor ngidul. Jadi benar, Wow, udah Jam, seperti firman Tuhan. Lu keren bilang. banget sih Jam. Iya, tapi keren. Gue idola lu banget deh. Benar-benar ya. Kita Gue jadi mengidolakan dia. oke. Jam, thank you banget, luar biasa banget ya. Iya, Kayaknya iya. kita nggak afdol. Biasanya kalau di podcast ini, Iya. di Shouters and Light ini, kita punya satu segmen. Satu segmen. Games. Jangan cepat. Jangan cepat. Oh? Jangan cepat. Jangan cepat. Iya. Nah, kita masuk ke segmen Jangan Cepat. Jawab dengan Cepat. Nah, kali ini kita akan main games. Biasanya gamesnya kita lempar pertanyaan ke narasumber. Tapi kali ini tim kreatif sudah menyediakan beberapa pertanyaan. Tapi yang main kita semua. kita bertiga ya. Jadi bertiga. Jadi kita bertiga mengumpulkan poin, nah gitu. Kita nggak boleh kalah. Kita nggak boleh kalah kali ini. Nggak boleh kalah nih. Yo, Jamie kelas SMP udah dapat mujizat luar biasa. Kita SMP punya pengetahuan yang hebat. Aduh, gue Nggak SMP. boleh kalah yuk. Oke, tim kreatif siap ya? Pertanyaannya seputar pengetahuan umum dan Alkitab pastinya, Ya. ya. Oke. Jadi kita akan banyak-banyakan poin nih.
Yes. Ya. Oke, tim kreatif siap ya? Siap ya. Oke. Tolong kreatif bantuannya lah. Tolong contekannya. Iya. Kok nyontek sih? SMP kelas 2 lo, tolong lah. Aduh. Oke Sam, nama baik lu dipertaruhkan nih Sam. Iya. Nama baik sekolah kita. Ayo, lanjut. Ayo. Oh ya, kita mau coba dulu belnya nih. Berarti kalau jawab Harus begini. ini ya. Sambil nari tapi ya. Udah. Oh enggak usah. Oke. Jadi pokoknya kita Langsung ya? angkat tangan bunyiin. Oke, Gitu berarti ya. tim kreatif udah ada yang jadi juri ya? Ya, jurinya dari tim kreatif. Oke. Udah siap, Jamie? Siap. Udah siap? Kak Samuel? Oh, siap Oke, banget. gue belum. Nggak apa-apa. Ayo. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Pertanyaan pertama. Ya nggak apa-apa, tes aja. Ayo lanjut. Bendera pusaka merah putih dijahit oleh Ibu Rahmawati. Lupa lagi. Fatmawati. Loh, Maksud itu Rahmawati maksud gua. Kan Rahmawati. oke langsung. Lanjut. 1 poinnya gue nih ya. burung yang pertama kali dilepas olehmu. Gagak. Gagak ya? Burung gagak. 3. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus? Ah, enggak. Yang menyangkal ya Petrus. Wis. Susah tuh pertanyaannya. Nah itu orang seringnya jawab Yudas. Oh bener loh. Ini gue mau jawab juga sih. Iya. Untung aja lu yang jawab. Kalau nggak gue malu. Ayo. Jimmy jangan sampai jawab ya. Oke. Enggak Lu apa. ngalah lu. Terima kasih ya. Lanjut. Penemuan telepon adalah Ayo Jeb, jawab Jeb. Enggak apa. Alexander Graham Bell. Wis. Bahaya nih Kak Sambang nih. Ayo. negara paling luas di dunia. Rusia. Secara apa nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu terima? Oh Belum. Kak Sambang cuma mau nari aja ya. Sebutkan 5 tokoh Alkitab berinisial M. Musa, Maleaki, Matius, Markus, Matias. Mantap. Mantap. Jam, sorry nih Jam. Enggak apa, Kak. Host versus Jimmy. Enggak, masih bisa. Kalian maaf ya Kak. Lanjut. Enggak apa. Ibu kota dari Jawa Barat. Surabaya. Bandung. Wah, bisa Surabaya. Surabaya itu Sumatera Timur Jam. Surabaya Jawa Timur. Timur. Bandung astaga. Punten Kang Ridwan Kamil punten ya. Lanjut. Lanjut. Poinnya berapa nih? Jimmy 1, Kaswa 3, Sambang 3. Kayak gue 4 ya? Oh enggak ya? Lanjut. Siapa yang menjadi tiang garam? Istrinya Lot. Namanya siapa itu pertanyaannya? Ibu Lot. Biasanya kan Mama Lot gitu. Ayo. Ibu lah, itu benar. Mukjizat pertama Tuhan Yesus. Oke. Ini nggak bisa berhenti kan? Merubah air jadi anggur. Anggur bukan anggur merah itu ya? Mereknya apa? Jak sebut merah. Jangan. Lanjut. Sebutkan 3 hewan amfibi. Nah, udah kita ngalah. Lanjut. Salamander, kodok, platypus. Benar. Tadi kita benar-benar menghabisi Jamie loh ini. Aduh. Ayo. Sam, dulu Sam jawab ya Sam, biar Jamie Sam. Gak bisa gua ini apa ya? Kompetitif. Apa menu? Kompetitif. Ambis lu, ambis banget. Ambisius gua. Ambis, ayo lanjut. Mata uang negara Jepang. Yen. Wih, Yen. kepanjangannya? Enggak tahu. Oh nggak tahu ya, emang nggak ada sih. Yuk. Sebutkan 3 nama anak Nuh. Sam Ham Yafet. Benar. Kan? Gua lupa ya. Singkat, Easy, padat, Cek. dan jelas. Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Masa Petrus. Ya masa Yudas. Iya kan? Ya pasti Musa dong. Mantap.
Itu sebenarnya gue mikir itu ada trik tuh. Masa Yudas itu bilang apa ya? Ayo. Gitu ya. Kalau gue nggak bisa, masa apa ya terus? Lanjut. Nanti semua pertanyaan dijawab dengan masa yang salah gitu ya. Iya, benar. Oke, ayo. Sebutkan 3 kerajaan di Indonesia. Kalian mau jawab? Enggak gua nih. Boleh. Ya. Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kerajaan sorga. Demak. Demak. Benar. Benar. Rajanya siapa? Nah, Sama anak-anak rajanya. Kan arah kan Asma bebas. Warman, Kudungga. Tunggu lama tunggu. Yuk. Bahan yang digunakan lebah membuat madu. Tunggu. Sari bunga. Sari. Bahan yang digunakan lebah membuat madu. Bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu. Tepung, telur. Itu kan ada di dalam tubuhnya lebah ya. Bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu. Sari bunga. Salah juga. Apa ya? Tepung beras bukan. Aduh. Nggak tahu gue. Apa Jen? Serbuk Sari. Udah jangan. Salah ya? Oh, Nastar. Nektar. Nextar. Oh itu yang dijual di warung tuh ya. Nastar. Ya itu Nastar benar sih Nastar. Ayo. Oke. Dia biasanya dijual sama kastengels juga tuh Nastar. Wah iya, itu kue kering ya. Kalau Natal. Lanjut. Ada lagi? Udah aja. Wih. Skornya? Mantap. Kita mengal. Kasuan 6, Kasambang 5, Jemi 3. Yeay. Gua kasih 3 skor gua ke Jamie. Jadi Jamie yang menang. Gua kasih 5 skor ke Jamie. Enggak lah. Kata Jamie, tau kita ngapain main kak? Oke. Segmen jangan cepat dimenangkan sama gua nih. Iya. Jadi membuktikan bahwa sekolah gua terbaik. 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 Gitu. Jadi sebenarnya waktu lu cabut dulu yang nggak cabut-cabut banget ya. Lu cabut dari sekolah ke gereja. Nah, gua cabut ke bercanda. perpustakaan Kita gitu. baca ya. Baca. Iya, luar biasa. Pengen bercanda tapi bohong. takut ofensif nih. Aduh. Oh iya benar juga. Gak boleh. Nah nggak boleh. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Jamie. Terus kita udah main games juga ya Jam. Iya. Thank you banget Jam buat Thank you banget. waktunya. Terima kasih. Masih sekolah online Masih. kan? Masih ya. Masih sekolah online terus ya. Iya. Oke, thank you buat waktunya. Anyway, kita tuh recording itu malam ya. Jadi Iya. gaming ngeluangin waktu Iya. untuk Wow. memberkati kita. Dan besok dia masih sekolah loh. Iya. Dan anyway, Jam gue diberkati loh sama Iya, banget. kesaksian lu. Thank you. Ya, karena pasti banyak orang yang punya mungkin beda penyakit tapi ceritanya kurang lebih prosesnya sama Iya, benar. dan pasti menguatkan banget. Oke. Sekian Shouters and Rant hari ini. Thank you buat semua teman-teman yang udah nonton atau dengerin podcast kita. Sampai ketemu di podcast minggu depan. Yap, dan jangan lupa untuk follow Instagram GKKD Shouters karena kita akan kasih info update Ya. untuk topik-topik berikutnya yang pasti jauh lebih seru lagi. Iya, dan jangan lupa buka YouTube-nya, Ya, subscribe. subscribe. Ya, Lalu- subscribe sebelah sini ya guys. Di Oh, bawah iya, ada sini. ya. Iya, di Lalu sebelah sini. komen nah. Yuk, Ya, buat teman-teman yang mau kesaksian menguatkan Oh, iya juga, bisa juga komen, kasih tahu kesaksiannya. Mungkin bisa juga DM di Instagram kita ya, ya. GKKD Shouters. Nanti kita akan ajak kalian untuk Ikut join sama kita di sharing podcast bareng ini. Gitu ya. Oke, mungkin itu Itu aja aja ya. informasinya ya. Iya. Oke. Gua Joshua, Gua Sambang, Shouters and Light. Alight Anti Your Breath. Nanti kita ada presentable gimana kita menghadapi ini ya. Podcast khusus buat gimana sahabat kita. Podcastnya isinya menunya semua ya? Oh sama menunya ya? Berarti langsung aja masuk. Oke, berarti lu benar-benar completely dapat the whole package gitu ya. Sembuh dan lu lulus dengan lu ini belum. Gue juga tahu ini bener ya. Gua cakep profesional harus mengikuti lu. Karena gue pikir dia udah antusias banget.
panik gitu. Jadi waktu latihan aja ikut latihan juga. Thank you ya Nilo ya. Sekian Shoulders and Light hari ini. Itu buat semua. Ya. Thank you Sofian. Lu ngapain? Sekian Shoulders and Light hari ini. Thank you buat semua teman-teman yang udah nonton di YouTube kita atau dengerin podcast kita. Sampai ketemu di podcast kita minggu depan.